Dari zaman dahulu, Indonesia memiliki banyak suku yang dikenal sebagai penjelajah samudera Nusantara. Mereka melakukan penjelajahan laut dari pulau satu ke pulau lainnya, bahkan sampai luar negara. Bahkan sebelum bangsa Eropa mendarat di Sulawesi, beberapa suku telah melakukan perjalanan laut di Nusantara. Bersama Infonea, berikut suku di Sulawesi dikenal sebagai penjelajah samudra. Suku Bajo atau Bajo. Suku Bajo merupakan salah satu suku di bermukim di Sulawesi yang terkenal sebagai hidup berpindah-pindah atau nomaden. Suku ini hidup di atas laut dan telah lama dikenal sebagai pelaut yang andal. Menurut sejarah, suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup nomaden di lautan lepas sejak ratusan tahun lalu. Suku ini telah tersebar di beberapa wilayah perairan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia. Saat ini, suku Bajo menempati hampir seluruh kepulauan Indonesia, seperti Sulawesi Selatan Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Meski terkenal hidup berpindah-pindah, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggotanya telah menetap tinggal di suatu pulau. Masyarakat suku Bajo telah menempati wilayah pesisir pulau-pulau di Sulawesi, hidup dengan kearifan dan budaya mereka sendiri. Laut adalah tumpuan utama mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Menurut catatan sejarah, suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di wilayah Filipina Selatan. Namun, karena gaya hidup mereka yang nomaden atau berpindah-pindah, suku Bajo akhirnya memasuki wilayah Indonesia. Salah satu ekspedisi awal mereka di Indonesia adalah ke Pulau Sulawesi yang terjadi berabad-abad lalu. Sebagian besar rumah suku Bajo dibangun di tepi pantai atau di atas perairan laut dangkal, dengan tiang pancang untuk menghindari gelombang pasang. Dinding rumah mereka terbuat dari kayu, sementara atapnya menggunakan rumbe atau seng. Salah satu keunikan dari suku Bajo adalah kemampuan menyelam yang melebihi kemampuan rata-rata manusia. Paru-paru mereka mampu menampung lebih banyak oksigen, memungkinkan mereka untuk bertahan di bawah air lebih lama dibandingkan dengan orang pada umumnya. Tak heran, menyelam merupakan bagian dari mata pencaharian mereka, terutama untuk menangkap ikan. Keunikan gaya hidup suku Bajo menjadi inspirasi bagi banyak orang termasuk James Cameron, sutradara film terkenal di Amerika Serikat, saat menggarap film Avatar 2, The Way of Water. James mengaku terinspirasi kehidupan suku Bajo saat membuat karakter klan Metkayina, para penghuni lautan Pandora. Suku Bugis. Naskah kuno Ila Galigo dikenal sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Selain itu, Ila Galigo juga menjadi rujukan utama untuk mengetahui asal suku Bugis, karena minimnya sumber tertulis sebelum abad 17. Bagian awal Ila Galigo menceritakan adanya dua kerajaan yaitu Luo dan Cina yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kerajaan atau Kedatuan Luo masih mendominasi. Namun Kedatuan Cina yang kelak menjadi pamana seperti lenyap dari sejarah pada abad ke-16. Adapun kisah Sawer Gading Opunawer seorang pelaut yang juga dikenal dalam jejak dan tradisi masyarakat Luo, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Bahkan dikenal masyarakat Kalimantan dan Sumatera. Masyarakat Bugis klasik dikenal ini memiliki perkembangan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu kemudian, masyarakat Bugis membangun komunitas sendiri menjadi kerajaan. Luo, Bonir, Wajo, Sopeng, Supat Sawitu, Sidanreng dan Rapan. Proses pernikahan menjadikan adanya pertalian darat dengan masyarakat Makassar dan Mandar. Mata pencaharian suku Bugis sejatinya adalah bertani, namun mereka juga mengembara menyebar ke Nusantara melalui laut. Kemampuan suku Bugis dalam berlayar sebagai navigator handal di lautan membuat mereka kemudian dikenal sebagai pelaut handal. Pelaut dari suku Bugis terkenal dengan prinsip Kualamui Telengen Natowalie. Artinya, lebih baik tenggelam daripada surut kembali sebelum tujuan tercapai. Prinsip simbol itu adalah identifikasi semangat pelaut Bugis yang tinggi. Mereka sangat peka terhadap lingkungan dan dikenal kerap memanfaatkan kondisi alam.
sebagai sarana untuk mendukung kemajuan peradabannya. Lingkungan alam Sulawesi Selatan telah membentuk gaya pikir dan kesadaran mereka akan laut. Mereka membuat media perahu bernama jukung. Kemudian sarana pelayaran yang lebih besar yang disebut sope. Sope dikenal sebagai sampan berukuran lebih besar dan panjang yang menampung lebih banyak orang dan muatan. Tujuan orang Bugis bertualang semata-mata adalah berdagang. Mereka bahkan bisa menguasai sebuah wilayah hanya untuk memperlancar urusan dagangnya. Pelabuhan-pelabuhan kuno Bugis antara lain Batu Ciki, Supa, dan Bone pada abad 13–14. Untuk melancarkan perjalanan misi dagang mereka ke berbagai wilayah, suku Bugis lebih banyak berafiliasi dengan suku Bajo, etnis penguasa laut yang dikenal sebagai manusia perahu dan etnis penjelajah yang tangguh menaklukkan laut. Dengan naluri dagang yang tinggi, penjelajah Bugis dominan menjelajah ke teritorial utara mulai dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan, Sumatera hingga sebagian besar Jazirah Asia Tenggara. Negara-negara Asia identik dengan perdagangan pasti dikuasai Bugis seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan Filipina. Tidak sedikit pemimpin dari negara itu adalah keturunan Bugis. Abad 17 diperkirakan adalah puncak menyatunya peradaban kebudayaan maritim Bugis dan Makassar, yang pada akhirnya menghasilkan karya hegemoni budaya maritim paling fenomenal, yakni perahu pinisi. Daya jelajah perahu pinisi yang lebih luas, jangkauannya membuat kedua etnis ini berkolaborasi, Bugis dan Makassar, seperti perdagangan, penyebaran agama bahkan untuk kebutuhan perang. Suku Mandar. Suku Mandar terbentuk setelah adanya persekutuan antara 7 kerajaan di pesisir Pitu Bakwana Binanga dengan 7 kerajaan di pegunungan Pitu Ulun Nasalu. 7 kerajaan pesisir meliputi Kerajaan Balanipa, Sendana, Pambuang, Bangga, Tapalan, Mamuju, dan Binuan. Sementara kerajaan pegunungan meliputi Kerajaan Rantebulahan, Aral, Tabulahan, Mambe, Matanga, Taban, dan Bambang. Ke-14 kerajaan ini sepakat untuk bersatu dan membentuk persekutuan suku bangsa yang dapat saling menguatkan dan melengkapi. Inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya suku Mandar. Sejak zaman dahulu, orang-orang suku Mandar telah dikenal sebagai pelaut ulung. Hal ini tercatat dalam berbagai sumber literatur kuno yang menceritakan kehebatan suku Mandar dalam hal-hal yang berkaitan dengan laut. Mulai dari pengetahuan mengenai teknologi pembuatan perahu, hingga pengetahuan kelautan dan pelayaran. Dalam salah satu literatur yang ditulis oleh LJJ Caron, tertuang jalur pelayaran yang sering dipakai oleh suku Mandar. Dalam tulisannya, Rute Mandar Singapura, Mandar Borneo, Mandar Moluccan, tulis Caron dalam bahasa Belanda. Tulisan tersebut memiliki arti, orang Mandar paling banyak mengarungi rute Mandar Singapura, Mandar Borneo, dan Maluku. Tidak hanya itu, dalam memori Legend, Asisten Presiden Van Mandar tahun 1937 sampai tahun 1940, ditemukan catatan mengenai jalur-jalur pelayaran yang ditempuh oleh pelaut-pelaut Mandar sebelum masa penjajahan Belanda. Dalam tulisan itu, disebutkan bahwa jalur pelayaran suku Mandar tidak hanya sampai Maluku, tetapi mereka sampai hingga ke Papua Nugini. Perahu tradisional suku Mandar disebut sandak. Sandik adalah perahu layar bercadik yang khas dan menjadi identitas masyarakat Mandar.